Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Saiban Muzaki dari kelas 12B akan membahas tentang Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Syekh Abdul Somad Al-Palembani adalah seorang tokoh sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Abdul Somad lahir pada 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 85 tahun di Palembang. Ada 3 pendapat mengenai nama lengkapnya. Yang pertama, Abdul Somad Al-Jawi Al-Palembani. Ini diambil dari Ensiklopedia Islam. Kemudian yang kedua, Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Ini diambil dari sumber-sumber Melayu. Dan yang ketiga, Sayyid Abdul As-Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Ini diambil dari sumber-sumber Arab. Namun, yang diyakini nama lengkap beliau yang terakhir ini yakni Sayyid Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Kemudian dari persegi silsilah nasab Syekh Al-Palembani berketurunan Arab. Dari sebelah ayah Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Ayah Al-Palembani ini adalah ulama yang berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya Raden Ranti adalah wanita Palembang yang diperistrikan oleh Syekh Abdul Jalil setelah sebelumnya menikahi Wan Zainab, putri Dato Sri Maharaja Dewa Kedah. Syekh Abdul Somad mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, yakni Syekh Abdul Jalil di Kedah. Kemudian Syekh Abdul Jalil mengantar semua anaknya ke pondok di negeri Patani. Zaman itu memang di Patanilah tempat menempa ilmu-ilmu keislaman, sistem pondok yang lebih mendalam lagi. Di antara para gurunya di Patani yang dapat diketahui dengan jelas hanyalah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Pauhbok. Sistem pengajian pondok di Patani pada zaman itu sangat terikat dengan hafalan matan ilmu-ilmu Arabiah yang terkenal dengan ilmu alat 12. Dalam bidang syariat Islam dimulai dengan matan-matan fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Di bidang tauhid dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Imam Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Dia juga mempelajari ilmu sufi dari Syekh Muhammad bin Salman, selain mendalami kitab-kitab tasawuf daripada Syekh Abdul Rauf Singkal dan Samsudin Al-Sumatrani, kedua-duanya dari Aceh. Oleh sebab itu dari kecil dia lebih banyak mempelajari ilmu tasawuf. Maka dalam sejarah telah tercatat bahwa dia adalah ulama yang memiliki kepakaran dan keistimewaan dalam cabang ilmu tersebut. Setelah Syekh Abdul Somad banyak hafal matan, lalu dilanjutkan pula dengan penerapan pengertian yang lebih mendalam lagi. Sewaktu masih di Patani lagi, Syekh Abdul Somad telah dipandang alim karena dia adalah sebagai kepala tolaah atau tutor menurut istilah pengajian pondok. Namun ayahnya berusaha mengantar anak-anaknya melanjutkan pelajarannya ke Makkah. Memang merupakan suatu tradisi pada zaman itu, walau bagaimana banyak ilmu pengetahuan seseorang belumlah dipandang memadai jika tak sempat mengambil barokah di Mekah dan Madinah kepada para ulama yang dipandang wali Allah di tempat pertama lahirnya agama Islam itu. Orang tua Al-Palembani kemudian menghantar anaknya itu ke Arab yaitu Mekah dan Madinah. Di negeri barunya ini, dia terlibat dalam masyarakat Jawa dan menjadi teman seperguruan. Menuntut ilmu dengan ulama Nusantara lainnya seperti Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Al-Batawi, dan Daud Al-Fatani. Walaupun dia menetap di Mekah, tidak bermakna dia melupakan negeri leluhurnya. Syekh Al-Palembani menurut Az-Zumardi tetap memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara. Sejak perpindahannya ke tanah Arab itu, Syekh Al-Palembani mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektualitas dan spiritual. Perkembangan dan perubahan ini tidak terlepas dari proses pencerahan yang diberikan para gurunya. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa dalam proses tersebut antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani, Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Abdul Mu'min Al-Damanhuri. Selain itu tercatat juga dalam sejarah Al-Palembani berguru kepada ulama besar, antaranya Ibrahim Ar-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan Ataullah Al-Masri. Tidak sia-sia perjuangannya menuntut ilmu di Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya, mengangkat dirinya menjadi salah seorang ulama Nusantara yang juga disegani dan dihormati di kalangan ulama Arab juga Nusantara.
Meskipun mendalami tasawuf tidak bermakna Syekh Al-Palembani tidak kritis. Dia dikatakan kerap mengkritik kalangan yang mempraktikkan tarekat secara berlebihan. Dia selalu mengingatkan akan bahaya kesesatan yang diakibatkan oleh aliran-aliran tarekat tersebut, khususnya tarekat Wujudiyah Mulhid yang terbukti telah membawa banyak kesesatan di Aceh. Untuk mencegah apa yang diperangatkannya itu, Syekh Al-Palembani menulis intisari 2 kitab karangan ulama dan ahli falsafah agung abad pertengahan Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Lubab Ihya Ulumuddin, Intisari Ihya Ulumuddin, dan Bidayah Al-Hidayah yang berarti awal bagi suatu hidayah. Dua karya Imam Al-Ghazali ini dinilai secara moderat dan membantu membimbing mereka yang mempraktikkan aliran sufi. Berkaitan dengan ajaran tasawufnya, Syekh Al-Palembani mengambil jalan tengah antara doktrin tasawuf Imam Al-Ghazali dan ajaran Wahdatul Wujud Ibnu Arabi, bahwa manusia sempurna atau insan kamil adalah manusia yang memandang hakikat yang maha esa itu dalam fenomena alam yang serba aneka dengan tingkat makrifat tertinggi, sehingga mampu melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa mutlak. Di Nusantara, khususnya di Indonesia, pengaruh Al-Palembani dianggap cukup besar, khususnya berkaitan dengan ajaran tasawuf. Banyak meriwayatkan cerita yang menarik ketika Syekh Abdul Somad berada di negerinya Palembang. Oleh karena itu, rasa bencinya kepada Belanda ditambah pula dengan peristiwa di atas kapal itu, dia bertambah kecewa karena melihat pihak Belanda yang kafir telah memegang pemerintahan di lingkungan Islam dan tidak kuasa sedikit pun bagi Sultan. Maka dia merasa tidak betah untuk tinggal di Palembang walaupun dia kelahiran negeri itu. Syekh Abdul Somad mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dengan siapapun, semata-mata memohon petunjuk Allah dengan melakukan salat istikharah. Keputusannya, dia mesti meninggalkan Palembang, kembali ke Makkah lantaran anti Belanda. Dia tidak mau menaiki kapal Belanda sehingga terpaksa menebang kayu di hutan untuk membuat perahu bersama orang-orang yang patuh sebagai muridnya. Walaupun sebenarnya dia bukanlah seorang yang tukang yang pandai membuat perahu, namun dia sanggup mereka membentuk perahu itu sendiri untuk membawanya ke Mekah. Tentunya ada beberapa orang muridnya yang mempunyai pengetahuan membuat perahu seperti itu. Ini membuktikan Syekh Abdul Somad Al-Palembani telah menunjukkan keteguhan pegangan. Tawakal adalah merupakan catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan. Setelah perahu siap dan kelengkapan berlayar cukup, maka berangkatlah Syekh Abdul Somad Al-Palembani dari Palembang menuju Mekah dengan beberapa orang muridnya. Selama di Mekah, dia bergiat dalam pengajaran dan penulisan kitab-kitab dalam beberapa bidang pengetahuan keislaman, terutamanya tentang tasawuf, fikih, usuluddin, dan lain-lain. Untuk menunjukkan sikap antinya kepada penjajah, dikarangnya sebuah buku tentang jihad. Buku yang penting itu berjudul Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadail Jihadi fi Sabilillah wa Karamatul Mujtahidin fi Sabilillah. Di sini terlebih dahulu diceritakan kepulangan dia ke Nusantara. Kepulangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani kali ini tidak ke Palembang tetapi ke Kedah. Saudara kandungnya Syekh Wan Abdul Qadir bin Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani ketika itu ialah mufti kerajaan Kedah. Seorang lagi saudaranya Syekh Wan Abdullah adalah pembesar Kedah dengan gelar Sri Maharaja Putra Dewa. Meskipun Syekh Abdul Somad Al-Palembani lama menetap di Mekah, namun hubungan antara mereka tidak pernah terputus. Sekurang-kurangnya mereka berkirim surat setahun sekali, yaitu melalui mereka yang pulang setelah melaksanakan ibadah haji. Selain hubungan dia dengan adik-adik di Kedah, Syekh Abdul Somad Al-Palembani turut membina hubungan dengan kaum muslimin di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman itu, hampir semua orang berhasrat mendalami ilmu tasawuf, terutama tarekat Samamiyah, tarekat Anfasiyah, dan tarekat Khalwatiyah menerima ilmu daripada dia. Dia senantiasa mengikuti perkembangan di tanah Jawi, dunia Melayu, dengan menanyakan kepada pendatang-pendatang dari Patani, semenanjung tanah Melayu, dan negeri-negeri Nusantara yang di bawah penjajahan Belanda. Ini terbukti dengan pengiriman 2 pucuk surat kepada Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Mataram, dan kepada Susuhunan Prabu Jaka atau Pangeran Singasari Putra Amengkurat IV. Surat-surat tersebut jatuh ke tangan Belanda di Semarang pada tahun 1772 Masehi. Syekh Abdul Somad Al-Palembani telah lama bercita-cita untuk ikut serta dalam salah satu peperangan atau pemberontakan melawan penjajah. Namun setelah dipertimbangkan, dia lebih tertarik membantu umat Islam di Patani dan Kedah melawan keganasan Siam yang beragama Buddha. Sebelum perang itu terjadi, Syekh Wan Abdul Qadir bin Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, mufti Kedah, mengirim sepucuk surat yang kepada Syekh Abdul Somad di Mekah. Surat itu membawa maksud agar diumumkan kepada kaum muslimin yang berada di Mekah bahwa umat Islam Melayu, Patani, dan Kedah sedang menghadapi jihad mempertahankan agama Islam dari waton tanah air mereka. Dalam peperangan itu, Syekh Abdul Somad Al-Palembani memegang peranan penting.
dengan beberapa panglima Melayu lainnya. Ada catatan menarik mengatakan dia bukan berfungsi sebagai panglima sebenarnya, tapi dia bertindak sebagai seorang ulama sufi yang senantiasa berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan berselawat setiap siang dan malam. Banyak orang menuduh bahwa orang sufi adalah orang-orang jumud yang tidak menghiraukan dunia. Tetapi jika kita kaji bersama beberapa biografi ulama sufi, termasuk Syekh Abdul Somad yang diriwayatkan ini adalah orang-orang bertanggung jawab mempertahankan agama Islam dan tanah air dari hal-hal yang dapat merusakkan Islam itu. Golongan ini adalah orang yang berani mati dalam menegakkan jihad fisabilillah. Mereka tidak terikat dengan sanak keluarga, material duniawi, pangkat dan kedudukan dan sebagainya. Mereka semata-mata mencintai Allah dan Rasul dari segala apapun juga. Kepulangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ke Kedah memang pada awalnya bertekad demi jihad, bukan karena mengajar masyarakat mengenai hukum-hukum keislaman walaupun dia pernah mengajar di Mekah. Akhirnya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dan rombongan pun berangkat menuju ke Patani yang bergelar Cermin Mekah. Sayangnya kedatangan dia agak terlambat. Pasukan Patani telah hampir lemah dengan keganasan Syam. Sementara itu, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatahni dan pengikut-pengikutnya telah mengundurkan diri ke Pulau Duyung, Terengganu untuk menyusun semula langkah perjuangan. Patani telah patah dan kekuatannya lenyap. Dengan itu Syekh Abdul Somad pun berkholwat di salah satu masjid di Lagor. Ada yang mengatakan dia berkholwat di Masjid Kerisik yang terletak dengan pintu gerbang Hang Tuah itu. Para pengikut tasawuf percaya di sanalah dia menghilang diri, tetapi bagi kalangan bukan tasawuf, perkara ini adalah mustahil dan mereka lebih percaya bahwa dia telah mati dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Adapun karya-karyanya, karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani tidak sebanyak karya sahabatnya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ini, karena Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani memperoleh ilmu pengetahuan dalam usia muda dan umurnya juga panjang, sedangkan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani maupun Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari umumnya jauh lebih tua daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, bahkan boleh dijadikan ayahnya. Walau bagaimanapun, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk dalam klasifikasi pengarang yang produktif. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal dengan fikihnya yang berjudul Sabilul Muhtadin. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani adalah yang paling menonjol di bidang tasawuf dengan dua karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang, yakni Hidyatus Salikin dan Syiarus Salikin. Dan juga ada beberapa karya lainnya yang berjumlah 15 yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.